Bapak Paulus Ko. Demikian saya biasa menyapa. Beliau memiliki seorang istri bernama Ibu Ida Sugiyarti Ko dan dikaruniai 2 orang putra dan putri. Yang pertama Paul Kenichi, usia 14 tahun. Yang kedua Samantha Michiko, usia 13 tahun. Beliau seorang pemimpin di gerakan generasi baru, biasa dikenal dengan Gen B. Salah satu pelayanan anak muda yang konsentrasi di pelayanan olahraga. Beliau juga terlibat dalam pelayanan youth lebih dari 20 tahun di Abalov Ministry. Beliau terlibat dalam pelayanan olahraga sejak tahun 2000. Beliau salah satu fasilitator global di tim Sport Movement, pelayanan olahraga sedunia sampai sekarang. Beliau penanggung jawab di Indonesia Sport Partnership, dan beliau melayani bersama dengan istri di dalam tim pemuritan keluarga di gereja lokal Abalov Industri. Demikian sekilas profil tentang beliau. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus. Kepada Bapak Paulus kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Senang kami hari ini berdua boleh sharing kembali di pertemuan orang tua ya seluruh SD Tunas Bangsa Nasional yang ada di Jakarta ya. Dan hari ini saya bersama dengan istri saya mau sharing tentang apa yang tadi sebagian sudah diceritakan oleh Pak Beta mengenai kasih ya. Salah satu fungsi orang tua ya sesuai dengan buku The Word and the Father, yaitu menyatakan rasa aman ya dengan menyatakan kasih ya. Bapak Paulus mohon maaf, suaranya bisa diperbesar. Suaranya sudah terdengar? Segini cukup ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Paulus. Suaranya agak lembut ya. Belum panas ya. Ya. Jadi saya share dulu ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kami mau share hari ini tentang kasih yang memberikan rasa aman ya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tadi sudah di-sharing, sudah diceritakan ya dengan keluarga kami ya. Ini foto diambil beberapa tahun yang lalu. Anak kami sekarang sudah umur yang besar umur 14, Kenichi. Ada 15 ya, tahun lalu 14, tahun ini udah ya 15. Dan anak yang kedua namanya Michiko umur 13. Ini visi misi keluarga kami mau bangun keluarga yang menjadi teladan dan inspirasi melalui pernikahan yang kuat dan pola asuh yang berpusatkan kepada Kristus ya. Dan nilai-nilai keluarga kami mau bangun nilai integritas, mengasihi dan memberi, kerendahan hati, dan hidup yang simpel atau kesederhanaan ada di tengah-tengah keluarga kami. Nah, tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Beta tentang peran orang tua, ya 4 hal yang selalu diulang-ulang terus di dalam MKSS. Setiap kali pertemuan kita melihat ini, ya kasih, otoritas, potensi, identitas, ya selalu diulang, ya kasih, rasa aman, memberikan rasa aman melalui kasih, kemudian otoritas moral, mengembangkan potensi yang ada untuk anak-anak kita, dan menyatakan identitas yang benar untuk anak-anak kita. Nah, bicara soal ini, kita peran orang tua salah satunya itu adalah memberikan rasa aman. Ya, memberikan rasa aman itu penting, ya, dengan cara kita menciptakan atmosfer, ya, di tengah-tengah keluarga kita, atmosfer yang mengasihi satu dengan yang lainnya. Oke, kita mari baca di 1 Yohanes 4. Saya akan bacakan di ayat 10
Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di ayat 16 katakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan di ayat 18 katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita mau belajar hari ini kasih seperti apa sih yang menimbulkan rasa aman ya buat keluarga kita. Nah, bagaimana kita menciptakan atmosfer yang penuh kasih dalam keluarga? Tadi kita sudah baca dari 1 Yohanes 4 bahwa kasih itu sebenarnya bukan kita yang telah mengasihi Allah ya, tapi karena Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, orang tua mesti mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kasih Allah, kita baru punya sesuatu yang untuk kita bagikan untuk keluarga kita. Nah, kalau kita mengasihi dengan kasih manusia, itu terbatas ya. Mungkin kalau kita mengasihi orang yang kita nggak terlalu kenal, kita mudah untuk senyum, kita mudah untuk berbicara dengan baik gitu ya. Tapi ketika kita ada dalam keluarga, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang terdekat kita gitu ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, itu sebenarnya tidak semudah kita mengasihi orang di luar yang kita ketemu mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Karena kita melihat apa yang menjadi kelemahan mereka, kita melihat apa yang menjadi hal-hal yang kita tidak sukai dari mereka gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya kasih Allah. Kasih Allah ini nggak mungkin kita dapetin dari kasih kita sendiri itu, karena kita terbatas, kita gampang kecewa, kita gampang marah kalau kita melihat dengan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu orang tua perlu mengalami kasih Allah yang terus-menerus ya. Setiap hari kita merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Allah itu mengasihi kita apa adanya kita. Nah, dengan kita memiliki kasih Allah itu, kita memampukan kita untuk kita mengasihi orang-orang yang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu penting buat kita supaya kita boleh mengalami kasih Bapa ya, kasih Bapa tanpa embel-embel, tanpa kita yang tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Beta ya, ada ekspektasi, ada harapan tapi kita bisa mengerti bahwa kasih Allah itu yang mati di atas kayu salib supaya kita boleh hidup, kita boleh mendapatkan kasih tanpa syarat. Itu seperti itulah yang kita harus alami setiap saat. Yeah. Jadi penting untuk orang tua boleh mengalami itu. Dan yang kedua adalah sebagai orang tua, papa dan mama harus saling mengasihi. Tadi sudah diceritakan oleh Kak Beta bahwa mengasihi pasangan kita ya, pasangan kita adalah tim kita yang terbaik. Yang paling kompak, yang harus. Dan orang tua, kalau orang tua kompak, anak-anak akan merasa aman. Sekalipun mereka melihat bahwa mereka disiplin, ya, tapi mereka merasa bahwa ya, papa mama itu mengasihi. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, karena hadiah yang terbaik untuk anak-anak itu sebenarnya bukan mainan yang paling bagus atau gadget yang paling mahal gitu ya. Tapi hadiah yang terbaik untuk seorang anak adalah ketika papa mama saling mengasihi gitu. Apakah di rumah kita sering mempertontonkan bahwa papa mama saling mengasihi, saling peluk, sering menyatakan kasih gitu ya. Apakah anak-anak kita merasakan ada kasih di antara papa mama gitu? Atau mungkin lebih banyak anak-anak mendengar papa mama berantem terus gitu ya, papa mama ribut terus, dan itu menciptakan atmosfer yang nggak enak di rumah gitu ya, nggak memberi rasa aman. Atau mungkin papa mama nggak bisa bicara, nggak bisa berkomunikasi, jarang berkomunikasi, papa mama perang dingin terus, dan itu yang dirasakan oleh anak itu berbeda ya, itu rasanya. Dan ketika papa mama bisa saling mengasihi, kita juga orang tua harus bisa mengasihi dengan benar. Nah, yang ini yang diceritakan tadi Kak Beta, mengasihi tanpa syarat. Ya. Mungkin bisa kasih contoh mengasihi tanpa syarat seperti apa?
Ya, mengasih tanpa syarat itu eh kita kadang-kadang gini, seringkali saya sering dengar juga ya, ada perkataan-perkataan seperti ini. Kalau kamu punya nilai yang bagus, mama sayang ya. Kalau misalnya coba lihat itu kakak kamu nilainya jauh lebih bagus daripada kamu. Jadi kalau kalau kamu mencapai satu nilai tertentu, kalau kamu nilainya A semua, nilainya 80 ke atas atau 100 semua, papa mama sayang. Kalau kamu enggak, papa mama nggak sayang. Atau enggak, oh karena punya banyak talenta, anaknya punya banyak talenta, bisa nyanyi, terus bisa udah pintar di sekolah lagi, terus gitu pintar ngambil hati ya, manis mulut gitu ya. Wah, itu berkesannya anak-anak yang seperti itu tuh lebih disayang gitu. Jadi kita mesti belajar untuk em, apa namanya, kasih tanpa syarat itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi seringkali kita juga ingatkan gitu ya, bukan karena nilai loh papa mama sayang kamu, bukan karena kamu nggak pernah buat salah loh kamu disayang, bukan karena kamu nggak pernah gagal kamu disayang. Tapi ketika kamu gagal, ketika kamu buat salah, kamu tetap diterima, kamu tetap dikasihi. Ya, kita bisa melihat ini ya, lingkungan yang menciptakan ketakutan ketika diharapkan ya, ada pengharapan, ada ekspektasi. Ekspektasi atas apa? Atas penampilan yang mau ya, nilai yang lebih baik, nilai yang tinggi, tingkah laku, atau mungkin kita harus bersikap manis, anak-anak kita harus bersikap manis. Kalau dia nggak bisa, kita akan kecewa. Nilainya nggak sampai, kecewa. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya rasa bersalah dan rasa malu. Ya, dan ini siklus ini terjadi terus, ada ketakutan, ada rasa bersalah, ya ada rasa malu yang diciptakan karena kita mengharapkan sesuatu itu terjadi. Nah, makanya kenapa kita harus belajar mengasihi apa adanya. Nah, ini memang harus dipraktekkan, dan ini kita sudah mengerti prinsipnya dan kita praktekkan bahwa kita mengasihi ya bukan dengan pengharapan yang salah, dan kita harus sampaikan itu kepada anak-anak kita. Ya, saya masih ingat ya, waktu zamannya anak-anak tuh udah mulai masuk umur 6 ke atas. Ini kan Bapak Ibu anaknya berarti dari 1 SD sampai 6 SD ya, berarti kisaran 6 tahun sampai 12 tahun. Saya masih ingat ketika 6 tahun ke atas itu udah anak-anak udah tidak selucu waktu sebelumnya gitu ya. Waktu anak-anak lebih kecil itu kan lebih lucu gitu ya, lebih mudah untuk kita Dikasih tahu cepat langsung responnya lebih baik. lebih mudah juga, maksudnya karena masih cute gitu ya, masih lucu, masih ini rasa sayang itu kan kelihatannya berlimpah gitu. Ketika mulai masuk umur 6 tahun, udah mulai punya apa ya, keinginan sendiri, udah mulai baby fat-nya juga mulai hilang, udah nggak terlalu lucu lagi, udah mulai berubah gitu ya. Terus deh gitu udah mulai bisa ngejawabin orang tua. Nah, saya ingat gitu ya, masa-masa itu tuh masa-masa dimana saya banyak jadi punya ekspektasi yang nggak kesampaian, dan akhirnya saya marah-marah gitu. Saya ternyata survei dengan beberapa keluarga gitu ya, beberapa ibu-ibu gitu ya. Ternyata mereka punya satu apa ya, sindrom gitu ya, ketika anak udah mulai umur segituan udah mulai mama-mama tuh, apalagi khususnya mama yang di rumah gitu ya, bukan mama yang bekerja gitu ya. Mama yang di rumah tuh biasanya stunning gitu, gampang stunning, gampang marah. Karena mungkin apa ya, anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Saya masih ingat waktu itu saya pernah lagi mengajar anak-anak untuk apa namanya, mandi gitu, mandi sendiri dengan bersih gitu kan. Nah, saya masih ingat waktu itu saya marah banget gitu, gara-gara anak saya tuh yang pertama
cowok gitu ya, dia bisa keluar dari kamar mandi dengan shampoo yang masih ada di kepala. Jadi saya udah ngajarin gitu ya, satu-satu gitu, ngajarin kalau mandi tuh mesti bersihnya dari atas sampai bawah gitu ya. Udah diajarin mana dulu gitu. Terus akhirnya keluar dari kamar mandi tuh masih shampooan gitu. Mungkin kita melihat lucu gitu ya. Ya saya melihat itu sebagai sesuatu yang lucu dan dua hal gitu. Dan kadang-kadang kalau karena itu berulang-ulang, itu jadi buat saya jadi, aduh gimana sih, udah diajarin berulang-ulang masih belum bisa mandi dengan baik gitu. Atau enggak, kalau ngajarin sesuatu pelajaran gitu, kok belum ngerti-ngerti juga gitu. Itu membuat saya bisa jadi lebih marah gitu. Nah, saya belajar sih. Waktu itu ternyata ekspektasi itu membuat kita jadi nuntut anak kita untuk bisa ini, untuk bisa itu, dan akhirnya anak kita nggak merasa damai sejahtera, bukannya termotivasi untuk melakukan lebih baik, jadi malah kesel gitu sama kita, dan akhirnya malah hasil yang diharapkan malah nggak terjadi. Ekspektasi menimbulkan iritasi. Nah, ini yang terjadi. Ya, anaknya juga kesel gitu. Ya, belum bisa kok, marah-marahin terus gitu. Ya, saya belajar yang namanya mengasihi itu tanpa ekspektasi ya, tanpa membuat rasa takut. Ya. Ya. Dan sebagai orang tua kita harus mengasihi dengan sengaja. Ya, tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Beta, dan dengan seluruh kehidupan kita. Saya mau katakan seperti ini, seluruh kehidupan kita. Ya, jadi kita mengerti bahwa dari seluruh sisi kehidupan kita harus benar-benar mengusahakan, ya. Itu tidak terjadi hanya begitu saja, tapi kita mau merencanakan yang terbaik, ya. Hidup kita adalah hidup yang rohani, ya. Makanya kenapa spiritual itu ada di tengah-tengah, mempengaruhi seluruh sisi kehidupan dari setiap kita dan juga anak kita, ya. Spiritual, fisik, emosi, ya, kecerdasan, ya, dan sosial dan lingkungan. Jadi dari 6 hal ini, ya, 6 aspek kehidupan kita ini, kita mau supaya mereka boleh benar-benar diberi yang terbaik, ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, karena kita mengerti ini, bahwa kita mau yang melakukan semuanya itu yang terbaik, ya, untuk anak-anak kita, mengasihi yang terbaik. Ya, ketika kita mengasihi anak-anak kita seluruh aspek kehidupan, kita mesti mengenal juga kalau kita peduli dengan sosialnya mereka. Apakah kita mengenal teman-teman anak-anak kita gitu ya? Teman dekatnya siapa sih? Dia mainnya dengan siapa sih? Nah, biasanya nilai-nilai apa sih yang mereka miliki gitu ya, keluarga, teman-temannya gitu. Mungkin mengenai barang-barang tertentu, atau mengenai uang, atau mengenai keluarga, atau mengenai waktu bersama dengan keluarga. Nilai-nilai apa sih yang mereka miliki gitu. Kita perlu tahu gitu. Kita perlu juga masuk ke dalam dunianya anak. Jangan mengharapkan anak yang masuk ke dunianya kita, tapi kita yang pernah jadi anak, kita yang harus masuk ke dalam dunianya anak. Kita mesti mengerti perasaannya anak tuh seperti apa gitu ya. Perkembangannya dia seperti apa, terus pergumulannya dia seperti apa. Mungkin dia punya pergumulan dalam pertemanannya dia, atau mungkin dia punya pergumulan ketika dia di sekolah, dia punya kesulitan-kesulitan yang dia sulit untuk ungkapkan gitu. Kita perlu tahu sebagai orang tua. Nah, peduli soal fisik, kita orang tua jangan hanya tahu memberikan makan yang enak gitu ya, makan yang terbaik gitu ya. Iya, itu salah satu untuk membuat anak-anak kita bertumbuh gitu. Makanan yang bergizi. Dan mengenai tidur, apakah kita peduli sama mereka gitu? Apakah anak-anak itu di jam tertentu, misalnya jam 9, jam 10, apakah mereka sudah tidur gitu ya? Apakah kita tahu mereka benar-benar tidur yang berkualitas, atau ternyata mereka main gadget sampai tengah pagi gitu. Nah, kalau kita nggak tahu hal-hal seperti ini, kita tidak memperhatikan perkembangan fisiknya mereka, dan kita tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, karena banyak sekali keluarga-keluarga yang
gadgetnya itu boleh dipegang oleh anak sampai kapanpun gitu ya. Jadi tanpa sadar ketika mereka masuk ke kamar, mereka main gadget, main game atau ngobrol dengan temennya sampai tengah pagi. Nah itu kita mesti juga perhatikan hal itu, ya. Juga mengenai emosinya, apakah kita ngobrol sama anak itu sampai ke perasaannya mereka. Kita peduli nggak sih dengan perasaannya mereka, atau kita cuman kalau ngomong cuman komentar doang gitu. Nah kita perlu peduli gitu ya, kita perlu gali apa sih yang dirasain seorang anak ketika mungkin dia konflik dengan temennya, mungkin dia dituduh melakukan sesuatu yang nggak benar oleh gurunya. Itu perasaan-perasaan apa yang kita perlu gali dan kita perlu obrolkan. Ya, dari seluruh kehidupan anak itu kita sebagai orang tua mengerti ya, karena itu penting dikatakan bahwa kita harus mengasihi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dengan apa? Kita harus dengan sengaja. Ya, kita harus menciptakan itu dengan menyediakan waktu. Ya, karena kalau kita mengasihi anak-anak kita, kalau kita tidak punya waktu bersama dengan mereka, jangan katakan bahwa kita bisa mengasihi mereka. Dulu saya mendengar statement bahwa saya hanya memberikan waktu yang berkualitas, ya. Kuantitas tidak terlalu penting. Tapi kita harus memberikan waktu yang berkualitas. Itu statement yang tidak benar. Ya, karena statement yang benar adalah ketika kita mau menemukan yang berkualitas, kita perlu kuantitas. Kita perlu waktu yang cukup. Ya, makanya itu kenapa kita harus kita mengorbankan waktu kita, menyediakan waktu kita sebagai orang tua, apalagi sebagai papa. Kita punya karir, kita mau mencari supaya anak-anak kita boleh mendapat kehidupan yang lebih baik, ya, mencari uang, mencari supaya keluarga kita boleh berjalan mendapatkan hidup yang lebih baik. Yang kita harus ingat juga bahwa waktu itu juga harus diberikan kepada anak-anak kita, ya, dan kita harus berkorban untuk menyediakan waktu untuk mereka, ya. Dan dengan berkata lain bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi, bukan hanya dengan saya sayang kamu, nah, tapi kita perlu menyediakan waktu untuk kita boleh bertindak atau ada bersama-sama dengan mereka. Ya, karena sebenarnya waktu itu tidak bisa digantikan dengan, misalnya karena kita tidak punya waktu, kita menggantikan dengan hadiah-hadiah. Banyak hadiah itu tidak bisa menggantikan waktu, ya. Begitu menyedihkan kalau seorang anak datang gitu pada orang tuanya, bilang boleh nggak untuk saya membeli waktu papa mama supaya bisa bermain dengan saya. Itu hal yang sangat menyedihkan gitu ya. Jadi sebenarnya dengan kita memberikan waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita, itu kita sebenarnya sedang memberikan harta yang begitu berharga buat anak-anak kita. Nah, ini gambaran, kita akan kasih dua gambaran. Ini gambaran ketika sering orang tua, terutama papa, kalau pulang ke rumah dari kantor sudah capek gitu ya, me time, ya, waktunya untuk nonton TV, waktunya untuk istirahat di rumah, waktunya untuk relax, waktunya untuk gadget time, main game, ya, baca-baca berita, itu ya, sosmed atau segala macam. Tapi yang terjadi dengan anak-anak kita adalah anak-anak kita dibiarkan juga, ya, untuk bermain gadget atau ya di tanda kutip diterlantarkan, ya. Itu bukan gambaran yang seharusnya terjadi, ya, sebagai orang tua. Karena mungkin ayah punya prinsip seperti ini. Tugasnya ayah kan mencari nafkah gitu ya. Tugasnya ayah kan untuk mendatangkan uang ke rumah gitu. Jadi ketika sudah pulang ke rumah, ayah itu banyak mengharapkan saya udah capek nih seharian gitu. Saya udah banting tulang, banting semua yang bisa dibanting gitu ya. Sampai pulang ke rumah itu udah capek. Jadi ayah seringkali punya pemikiran, saya butuh dilayani ketika saya pulang. Saya pengen
anak-anak tuh pada tenang, jangan pada lari-larian, jangan pada berisik teriak sana teriak sini gitu ya. Nah, oleh karena itu udah mendingan gimana supaya membuat anak-anak tenang, ya udah kasih gadget aja, kasih TV aja, kasih apa aja, serahkan kepada pengasuh aja supaya ayah bisa istirahat. Nah, seperti itu kita punya prinsip yang salah gitu ya. Karena ada satu statement yang begitu menggugah saya ya. Dikatakan bahwa the job of the father is not to bring money home, but to bring heaven home. Ya, tugas seorang ayah itu bukan membawa pulang banyak uang, tapi membawa pulang surga. Jadi sebenarnya sebagai seorang ayah memang Anda punya tugas yang lebih berat ya. Karena ketika udah pulang capek, Anda masih punya jemaat gitu ya. Anda masih punya orang-orang yang harus dilayani di rumah. Nah, gambaran seperti inilah yang kita harus lakukan sebagai orang tua, ya. Punya waktu untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ya. Membaca firman bersama-sama, berdoa bersama-sama, makan bersama-sama mereka, ya. Bermain bersama-sama dengan mereka. Nah, ini yang harusnya ada, gambaran ini yang harusnya terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini harus disengaja, ya. Makanya kenapa saya mau katakan kita mencoba untuk mengatur waktu berkualitas, ya. Ini kasih waktu schedule untuk keluarga kita. Ini yang harusnya terjadi di tengah-tengah kita ketika kita ada ini gambaran ya, waktu pulang kantor sekitar jam 6. Harusnya saya sudah set pikiran kita, tinggalkan apa yang di kantor, selesaikan dengan yang di kantor, dan jangan bawa pulang ke rumah, ya. Habis itu jam 7 makan, selesai makan, ada waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak kita untuk bermain, ya. Kemudian selesai bermain, baca firman, berdoa bersama-sama, kemudian anak-anak istirahat. Dan habis itu baru waktu untuk bersama dengan pasangan. Jadi kalau kita membuat jadwal seperti ini saya mengingatkan diri saya gitu. Ada banyak jadwal kantor, jadwal kerja, ya, jadwal pelayanan, ya. Apakah di rumah kita pernah bikin jadwal juga? Ini pertanyaan nih, ya kan? Dan ketika memang harus ada jadwal, dan inilah yang saya mau katakan bahwa ketika kita melihat waktu yang ada, ternyata ada loh, waktunya bisa kok. Ya, tidak semuanya waktunya itu hilang begitu saja gitu ya. Kita tidak tahu. Kita melihat waktunya cukup lama tuh. Kalau kita punya waktu dari jam setengah 8. Jadi jam 7. Ya, jadi sebenarnya dari jam 7 mulai ya, jam 7 sampai jam 9 itu berarti 2 jam. Yeah. At least kalau kita lakukan ini dalam 1 minggu, ada 3 hari atau 4 hari bersama-sama dengan mereka, berapa? 8 jam bersama-sama dengan mereka, itu kualitas yang menurut aku cukup baik. Ya. Nah, ini bukan berarti semua keluarga harus punya jadwal yang sama ya. Ini cuma sebuah gambaran yang kami sudah lakukan ini dari semenjak anak-anak kami kecil gitu ya. Ini yang jadi rutinnya kita gitu. Ini yang jadi kebiasaannya kita setiap malam. Nah, mungkin Bapak Ibu punya ini sendiri ya, punya jadwal sendiri gitu. Nah, kita harus sesuaikan juga dengan kebutuhan kita masing-masing, mungkin dengan kondisi kita masing-masing, kita perlu sesuaikan. Karena contoh nih, kalau belajar kadang-kadang ada di malam hari ya, saya mendorong kalau bisa itu belajar itu selesai di sore hari atau di siang sore hari gitu. Ketika malam papa ada di rumah, itu waktunya kita untuk ngobrol, waktunya kita untuk main, waktunya kita untuk fun time gitu ya, untuk bersenang-senang bersama dengan keluarga. Nah, karena kita melakukan rutin ini terus-menerus gitu ya dari dulu sampai saat ini. Jadi anak-anak tuh ketika misalnya mungkin suami saya pergi pelayanan gitu ya, atau kami pergi pelayanan kemana gitu, mereka akan merindukan waktu-waktu bersama dengan orang tuanya gitu untuk kita melakukan hal-hal ini. Nah,
ada beberapa tips ya yang kita bisa lakukan ketika kita melakukan waktu bersama keluarga. Tadi yang sudah saya katakan, kalau sudah selesai kerja di kantor, jangan bawa pulang pekerjaannya. Nah, ini kadang-kadang sulit, ya. Pekerjaan itu selalu ada gitu. Tapi kita harus tahu bahwa ada waktunya kerja, ada waktunya bersama dengan keluarga. Dan kemudian kita harus tahu bahwa ketika bersama dengan anak-anak, tidak ada lagi gadget. Ada gadget free time. Ya, tidak ada lagi handphone, tidak ada lagi laptop, tidak ada lagi TV. Ketika kita makan malam bersama-sama dengan mereka, ketika kita bermain bersama dengan mereka, itu tidak terganggu lagi. Dan ini kita perlu disiplin ya sebagai orang tua, sebagai papa dan mama harus tahu bahwa ketika mereka melihat kita melakukan itu, mereka juga akan menghargai banget gitu ya. Mereka akan mengerti bahwa mereka itu adalah fokus dari orang tua, ya. Ya, jadi kita anak-anak akan mengerti, akan merasakan bahwa attention kita, perhatian kita sama mereka gitu ya. Jadi kita benar-benar ada dalam keluarga. Nah, bandingkan dengan gini, kita sebenarnya ada di keluarga, apalagi dengan masa pandemi ini ya, kita seharian di dalam keluarga gitu, apalagi kita WFH gitu ya. Nah, ini kita seharian di rumah, tapi kalau misalnya kita sibuk masing-masing dengan gadget kita masing-masing, itu sebenarnya kita tidak sedang membangun waktu yang berkualitas bersama dengan mereka. Ya, jadi kita perlu gitu ya memberikan perhatian, memberikan fokus yang single, yang saya bilang single fokus. Dan ketika kita bicara sama anak-anak kita, kita tatap matanya, kita ngobrol sama mereka. Kadang-kadang gini, kalau kita cuman tidak merencanakan, kadang-kadang nggak tahu apa yang kita mau obrolin kan ya. Kita perlu cari tema. Hari ini kita mau ngobrol apa ya? Dan kita planning, saya mau katakan bahwa ketika anak-anak masih umuran dari kecil ya, dari TK ya, sampai umur mereka kelas 4 SD, kelas 4 SD, mereka sangat menikmati waktu bersama-sama. Saya banyak mendongeng mereka ya ketika sebelum tidur, menceritakan ada 4 pribadi yang binatang yang selalu ya 4 tikus ya yang selalu saya ulang-ulang lagi. Pribadi ini bisa ya ada cerita fantasi yang bisa saya ceritakan kepada mereka dan mereka sangat menikmati. Sambil menanamkan nilai ya. Betul, dan kebenaran itu disampaikan kepada mereka. Dan juga kita tidak hanya sekedar cerita tapi berdongeng, tapi juga kita bermain drama. Ini kamu jadi hari ini kamu menjadi si hitam, yang ini jadi si putih. Nah, ini kita bermain. Saya mau katakan bahwa apakah saya bisa dulunya ketika di awal-awal saya memaksakan diri saya karena saya tahu bahwa saya harus berkorban ya kaku, tapi lama-lama saya menikmati dengan proses dan anak-anak menikmati. Dan ketika kita ada bersama-sama dengan mereka bisa belajar sangat banyak dengan proses ini. Jadi ketika kita bermain drama itu juga bisa kita ambil, seringkali kita juga ambil dari kisah-kisah Alkitab juga ya. Kita jadi baca Alkitab bareng, terus kita bikin itu fun. Bukan hanya sekadar dibaca, tapi kita bikin drama, kita bikin cerita yang menarik gitu ya. Jadi anak-anak bisa ngelihat bahwa firman Tuhan, hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang membosankan, tapi sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus berekspresi. Jadi jangan waktu pas kita ada bersama dengan anak-anak kita tampilkan wajah capek kita. Kita mesti mesti siapkan hati dan pikiran kita untuk bermain bersama. Ini waktunya, waktu keluarga saya. Itu yang kenapa disebut termostat. Itu ayah itu yang membawa suasana. Ketika kita datang, kita itu menentukan itu suasana di rumah jadi sendu atau juga jadi tegang, atau suasana rumah menjadi ceria, suasana menjadi semangat, suasana rumah menjadi sesuatu yang diharapkan yang terbaik itu ya ada di rumah. Ya, makanya itu dikatakan bukan termometer, kita mengikuti situasi yang ada. Ya, tapi kita yang membawa menjadi situasi berbeda. Dan selain itu waktu yang bersama yang bisa kita lakukan adalah selain bermain adalah kita berolahraga bersama-sama. Ya, itu penting.
Bukan karena saya dari pelayanan olahraga, tapi ketika kita berolahraga bersama-sama, itu anak-anak menikmati. Sekalipun mungkin ada anak yang tidak suka berolahraga katanya. Tapi setahu saya hampir semua anak itu suka bergerak, bermain, ya. Olahraga itu kan nggak mesti yang gimana-gimana. Ya, kita dengan main lempar bola aja itu sebenarnya udah olahraga ya. Atau kan kita loncat-loncat gitu, atau lari-larian, kejar-kejaran, itu sebenarnya udah olahraga juga ya. Ya. Itu bisa menjadi aktivitas kita gitu ya. Nah, juga kadang-kadang kita nggak hanya main. Kadang-kadang kita cuman ngobrol. Ya, cuman tidur-tiduran di kasur gitu ya, kita ngobrol. Nah, kadang-kadang kami menemukan, jadi waktu pas dia waktunya nyantai seperti itu, anak-anak tuh malah lebih terbuka untuk cerita. Tadi saya buat salah ini nih. Jadi ada pengakuan-pengakuan yang sebenarnya nggak kita tanyakan, malah dia ngomong gitu ya. Oh, tadi saya lakukan salah ini. Saya kebanyakan main handphone misalnya, dia cerita gitu. Atau enggak, saya sedih loh. Tadi saya ketemu temen yang bersikap buruk sama saya. Nanti dia cerita gitu, oh perlakuan-perlakuan seperti ini, terus responnya dia seperti apa. Jadi ini sesuatu yang menarik gitu buat kami, ini sesuatu yang berharga ya, ketika kami bisa ngobrol dari hati ke hati. Nah, salah satu hal yang juga kita harus sebagai orang tua harus mengerti supaya kasih itu bisa disampaikan lebih efektif, yaitu kita bisa mengasihi mereka dengan 5 bahasa kasih. Ya, yang ini saya akan cepat saja ya. Mungkin cerita kali ya langsung dengan contoh ya. Ya, 5 bahasa kasih itu ada kata-kata penguatan, kata-kata afirmasi ya. Terus ada sentuhan, ada melayani pelayanan ya. Terus ada hadiah dan ada waktu yang berkualitas. Nah, kebetulan anak kami dua-duanya punya bahasa kasih yang berbeda ya. Nah, bahasa kasih ini sebenarnya nggak usah Bapak Ibu susah-susah untuk ikut tes ini atau ikut tes itu gitu ya. Sebenarnya kita itu mesti memberikan lima-limanya. Lima-limanya kita berikan dengan generous gitu ya, dengan berlimpah. Nanti kita akan tahu gitu ya bahwa oh, anak kita ini bahasa kasihnya yang dominan tuh ini gitu. Nah, kami punya 2 anak. Nah, anak pertama itu dia suka sekali punya waktu yang berkualitas. Waktu bersama-sama ya. Waktu bersama-sama itu sesuatu yang penting. Jadi ketika tadi kita cerita ya waktu malam gitu, waktu keluarga bersama-sama, itu kalau kita nggak ada di rumah, dia tuh yang akan nyariin terus gitu. Dia yang akan merasa kangen, merasa kehilangan gitu ya, merasa pengennya punya waktu bersama, punya Beda waktu ngobrol. Beda dengan anak kedua. Anak kedua kami, nah dia itu sangat menikmati ketika kalau misalnya kita lagi ngobrol, lagi quality time di keluarga, dia sukanya nyamperin, peluk gitu ya. Dia suka peluk, dia suka dielus-elus, suka disayang-sayang, itu dari kecil udah kelihatan. Jadi beda sedangkan banget kakaknya kalau dipegang, kalau disentuh itu merasa geli nih, suka nih. Nah, itu beda nggak sekali. suka lama-lama gitu. Kalau yang adiknya ini akan nyamperin, akan lebih sering gitu ya memeluk kita. Nah, itu karena dia bahasa kasihnya seperti itu. Nah, ada satu kejadian lucu juga. Jadi waktu itu saya pernah lagi pergi kunjungan gitu untuk melayani satu orang gitu, doain satu orang gitu. Nah, ternyata itu udah sampai sorenya agak menjelang malam gitu. Nah, anak pertama saya tuh taunya kan mamanya masak gitu kalau sebelum makan malam gitu ya. Nah, ini jam 6 ternyata saya belum pulang. Dia akhirnya telepon, itu tepat sebelum kita berdoa bareng-bareng gitu ya. Dan itu suasananya lagi silent dan suara telepon itu begitu kedengeran ya. Jadi di telepon itu anak saya bilang,
"Mama, kok belum pulang gini hari? Bukannya Mama harus masak buat kita semua?" gitu. Nah, di situ saya belajar, saya ngerti, oh ternyata anak saya punya bahasa kasihnya juga dilayani. Dia suka kalau dimasakin, makanya dia juga suka nih sekarang udah besar ya. Dia suka banget yang namanya masakin kita gitu. Suka masakin kita, suka kalau misalnya saya minta tolong dia nganterin barang ke tetangga gitu, dia seneng gitu untuk melakukan, lebih seneng gitu untuk melakukannya. Karena dia punya bahasa kasihnya pelayanan. Nah, anak kedua kita juga selain sentuhan, dia punya bahasa kasihnya juga hadiah ya. Dia itu suka banget untuk menyiapkan hadiah-hadiah untuk siapa aja yang ulang tahun ya. Jadi semua teman-temannya kalau ada ulang tahun selalu langsung dibeliin hadiah dan diberikan hadiah. Dan ini kita tahu gitu karena dia sering melakukan hal itu, ternyata dia memang suka gitu untuk pemberian itu menjadi sesuatu yang berkesan buat dia. Nah, ada satu lagi kata-kata afirmasi. Kata-kata afirmasi itu kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memuji, kata-kata yang menguatkan. Itu tuh penting banget untuk orang yang memiliki bahasa kasih kata-kata afirmasi ya. Jadi dengan kita mengerti dengan bahasa kasih ini, kita bisa menyampaikan kasih lebih efektif ya kepada anak-anak kita. Nah, satu hal yang kita mau share juga tentang bagaimana kita boleh menjadi orang tua yang mengasihi. Kita mau supaya kita menjadi orang tua yang mengasihi dengan berlimpah-limpah, tapi juga punya disiplin yang tinggi ya. Nah, ini ada cross dengan otoritas ya, otoritas moral ya, yang kita tadi sudah disampaikan bahwa kita mau jadi orang tua yang benar-benar seimbang, atau orang tua yang apa? Yang dikatakan otoritatif itu apa? Orang tua yang bijak. Orang tua yang bijak ya. Orang tua yang punya waktu bersama-sama berfellowship dengan anak-anak kita. Dan di sisi yang lain juga punya disiplin yang tinggi. Tinggi ya. Akan menghasilkan apa? Anak yang punya percaya diri dan kemampuan untuk boleh belajar cepat gitu. Ya, ini gambaran ya. Ini kontrolnya yang tinggi, ini kasihnya yang tinggi di atas ini. Sumber ini X yang sumber Y ya. Kalau kasihnya rendah ya, kontrolnya tinggi akan menghasilkan orang tua yang selalu maunya berantem, fighting parents ya, dan juga menghasilkan anak yang memberontak. Nah, kalau anaknya kasihnya rendah, ya, kemudian kontrolnya juga rendah, anak akan merasa terlantarkan, dicuekin gitu ya, dan kemudian orang tua adalah jenis orang tua yang selalu udah lepas tangan, ya. Dan, terserah gitu ya. Semua terserah gitu, tapi nggak ada kontrol, nggak ada perhatian, juga nggak ada mengasihi gitu ya. Nah, yang lainnya adalah kalau orang tua yang punya orang model yang tinggi kasihnya, tapi kontrolnya rendah, akan menyebabkan anak yang manja, anak yang nggak merasa rasa aman, nggak punya rasa aman, dan orang tua yang ya sudahlah, kasih deh, nggak apa-apa deh. Takut melukai anak, nggak bisa menegur anak gitu ya. Karena takut, maksudnya karena dia berpikir mengasihi itu harus membolehkan segala sesuatu. Nggak mau anaknya tuh ngalamin kesulitan gitu ya. Nggak mau anaknya ngalamin proses gitu. Jadi pokoknya kasih itu berarti anak itu berhak mendapatkan apapun yang dia mau gitu. Jadi makanya kenapa kita katakan bahwa kita harus punya disiplin yang tinggi dan kasih yang melimpah. Ya, saya percaya juga yang namanya kasih yang melimpah tanpa disiplin, tanpa aturan membuat anak kita tuh tidak memiliki karakter Kristus gitu ya. Jadi yang jadi goalnya kita adalah kita mau menciptakan anak-anak itu yang kenapa sih kita mau mengasihi dengan berlimpah? Supaya anak itu boleh merasakan kasih Bapa. Dan kenapa sih kita harus mendisiplin dengan
tinggi gitu ya, karena supaya dia tahu gitu, dia boleh mengerti bahwa dia itu sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu ya, bukan suka-sukanya dia, bukan mau-maunya dia gitu. Nah, saya ngelihat gini sih, ada satu fenomena yang sedikit berubah gitu ya dari zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu orang tua kesannya lebih ke arah otoriter gitu ya. Contoh yang paling ini. Kalau misalnya kita di sekolah gitu menemukan anak yang berantem gitu ya, terus dipanggil orang tuanya, waktu zaman dulu kebanyakan orang tua akan berurusan dengan anaknya di rumah, banyakan orang tuanya akan marahin, akan mungkin spank gitu ya, akan mendisiplin anak itu karena dia melakukan hal yang dia berantem dengan temennya di sekolah. Tapi hari-hari ini terbalik gitu ya, terbalik gitu, ada ekstrim yang berbeda, fenomenanya mulai berubah gitu, bergeser. Jadi orang tua yang saking mengasihi, dia tuh proteknya luar biasa. Jadi sekarang ketika dua anak berantem gitu ya, nah mungkin anaknya mah udah sebentar baikan, udah selesai ini, akhirnya yang berantem mamahnya itu yang akan berantem gitu ya, berusaha membela gitu dari anaknya gitu. Jadi ini hal dua ekstrim yang salah sebenarnya. Nah, kita masih belajar, kita jadi orang yang bijak gitu ya, dimana kita punya kasih tinggi, kasih yang melimpah, tapi disiplin kita juga tinggi gitu. Kita tahu gitu ketika ada waktunya kita perlu menegur anak kita, ada waktunya kita perlu mengencourage anak kita, ada waktunya kita perlu memuji anak kita gitu, ada waktunya kita juga perlu tunjukkan bahwa dia tuh salah gitu ya. Dan kita juga nggak boleh jadi orang yang menghindari proses gitu. Oh ya udahlah, maksudnya anak-anak dikasih hal yang lebih mudah, contoh membereskan tempat tidur, membereskan mainan, itu mungkin hal yang simple, hal yang kecil, pekerjaan rumah, membantu gitu ya, membantu mungkin nggak ada pembantu di rumah, bantu cuci piring, bantu beresin ini, beresin itu. Apakah anak-anak kita belajar proses itu? Jangan sampai kita saking mengasihi, kasih kita melimpah, kita lupa proses itu. Kita membiarkan mereka menikmati semua gitu ya, bahkan tapi nggak membangun dia punya karakter gitu. Nah, kita harus balance. Dan kita mengerti bahwa kata disiplin itu adalah disciple, akar katanya itu murid. Jadi tujuan kita punya disiplin yang tinggi itu menghasilkan murid ya, menghasilkan karakter Kristus ya, karakter murid Kristus yang baik. Jadi kita percaya bahwa dengan kita memberikan kasih yang dari surga, kita juga harus tahu bahwa kita juga punya standar, kita punya nilai-nilai yang benar ya, disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kenapa kita sampaikan sedikit tentang kasih ya, dan juga kita sampaikan tentang disiplin, karena ini penting. Kalau kita benar-benar mau menyatakan kasih kepada anak-anak kita juga harus punya tahu bahwa bagaimana kita memberikan disiplin yang tinggi kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini waktunya Papa Mama, Bapak Ibu boleh sedikit ambil waktu untuk berdiskusi ya. Setelah kita paparkan materi hari ini. Setelah dengar dari Kak Beta juga sharing tadi, cukup banyak berarti. Ya. Banyak poin-poin yang mungkin Bapak Ibu dapat hari ini, yang Bapak Ibu belajar. Nah, coba kita diskusi dan kita refleksi gitu ya. Apakah kita sudah mengasihi anak kita dengan benar? Mengasihi dengan benar itu yang tadi ya, apakah kita dengan syarat, apakah kita memberikan rasa takut gitu ya, sehingga anak kita melakukan segala sesuatu karena dasarnya takut. Nah, apakah kita mengasihi mereka seperti itu, atau kita mengasihi dengan benar, dengan intensional, dengan sengaja? Apakah kita sudah mengusahakan waktu bersama dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita gitu ya. Kalau hari ini kita meng-highlight dengan anak, bukan berarti pasangan tidak penting ya.
Jadi sebenarnya pasangan itu adalah, kalau ngomong soal prioritas, prioritas kita pertama adalah Tuhan, kedua itu harusnya pasangan kita. Nah, yang ketiga itu baru anak-anak kita, ya. Nah, jangan sampai kita punya waktu yang banyak dengan anak-anak kita nggak punya waktu dengan pasangan kita, itu juga kurang seimbang gitu ya. Jadi, apakah kita sudah mengasihi anak kita dengan benar? Dengan yang tadi intensional, terus tanpa syarat, tanpa rasa takut, terus satu lagi apa? Dengan sengaja ya tadi. Ya, dengan sengaja, betul. Ya, dengan sengaja. Dan kita memberikan waktu yang terbaik gitu buat anak-anak kita. Ya, sejauh mana nih kita sudah menjawab kebutuhan mereka? Dan hal yang ketiga adalah perubahan apa yang mau kita lakukan. Ya. Ya. Ambil waktu untuk sedikit untuk kita merenung. Kita akan tutup dengan doa. Saya serahkan kepada. Kasih waktu 2 menit dulu kali ya. Iya, saya kasih waktu dulu Bu Shelly ya untuk boleh merenung, bercerita, sharing, Diskusi dulu dengan sebentar suami istri ya. Kalau ada suami istri, kalau tidak ada dicatat ya, berarti ya nanti Iya. pertanyaan-pertanyaan ini akan dilakukan bersama-sama dengan pasangannya. Nah, nanti bisa dilakukan lagi gitu ya. Ini kan cuma 2 menit, nanti bisa dilakukan lagi dengan pasangan. Oke, baik. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Paulus dan Ibu Ida, dalam waktu 2 menit Bapak Ibu bisa sharing ya, diskusi dalam waktu 2 menit bersama keluarga. Oke, tampaknya sudah 2 menit ya Pak Paulus ya. Saya serahkan kembali Pak Paulus. Terima kasih untuk waktunya. Kami akan tutup dengan doa ya buat setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada bersama-sama di pertemuan Zoom kami ini Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, supaya setiap orang tua yang hadir boleh mengerti, boleh tahu bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah hari ini sudah memberikan yang semuanya yang terbaik untuk kami, itu juga memampukan kami untuk boleh mengasihi anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh benar-benar boleh mengalami kasih-Mu, kasih yang tak bersyarat ini Tuhan. Kasih yang satu arah, kasih yang tidak menimbulkan ketakutan, kasih yang tanpa ekspektasi ini Tuhan, ada di dalam setiap kami sebagai orang tua. Dan kami ini bisa menyatakan kepada pasangan dan juga anak-anak kami. Memberikan rasa aman itu juga Tuhan, kami berdoa supaya kami benar-benar boleh menyatakan itu dengan berlimpah-limpah kepada anak-anak kami, menyediakan waktu, boleh membayar harga
Yes. supaya kami benar-benar ketika kami bersama dengan mereka, kami memberikan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hikmat kasih karunia-Mu boleh menyertai setiap kami ketika kami boleh menyatakan kasih kepada anak-anak kami. Kemampuan Tuhan untuk boleh berbicara, merasakan ke mereka, bermain bersama dengan mereka, ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Ketika anak-anak kami boleh bertumbuh, dan kami boleh melihat bahwa pekerjaan dan tangan-Mu Tuhan tidak terlambat dalam kehidupan mereka. Kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah hidup mereka Tuhan. Seketika kami sebagai orang tua boleh memuridkan anak-anak kami dengan baik Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu itu adalah harta yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan waktu itu adalah sesuatu yang terbatas Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, waktu kami bersama dengan anak-anak itu tidak panjang Tuhan. Anak-anak cepat bertumbuh, anak-anak cepat besar Tuhan. Tuhan, kami mau di waktu-waktu emas ini Tuhan, di waktu-waktu di mana peran ayah, peran ibu ada di dalam hidup anak-anak kami Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, kami mau supaya kami boleh menginvestasikan waktu yang terbaik Tuhan. Kami boleh menjadi orang tua yang rela berkorban sama seperti Kristus yang selalu mengasihi dengan berkorban Tuhan. Kami mau berkorban, memberikan waktu yang terbaik Tuhan untuk anak-anak kami sebagai satu investasi yang kekal Tuhan. Kami mau Tuhan melihat anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Kami mau Tuhan membangun karakter Kristus Tuhan di dalam hidup anak-anak kami Tuhan. Dan kami minta kasih karunia ini Tuhan berlaku Tuhan buat setiap orang tua yang hadir Tuhan. Orang tua yang mendengarkan hari ini Tuhan. Tuhan, biar mereka boleh diberikan kuasa Tuhan untuk mereka boleh memberi rasa aman, memberi kasih yang berlimpah dan disiplin yang tinggi Tuhan untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang menjadi berkat buat keluarga-keluarga lain juga Tuhan lewat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Paulusko dan Ibu Ida. Ini menarik sekali kalau sudah berbicara tentang keluarga ya. Nah, Bapak Ibu, demikian kita telah dengar materi dari Bapak Paulus dan Ibu Ida. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita, saya akan membuka ruang tanya jawab. Namun sebelumnya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang telah di-share di chatroom. Oke. Sebelum tanya jawab dimulai, saya mengingatkan bahwa kita punya waktu 25 menit untuk sesi tanya jawab ini. Nah, untuk setiap pertanyaan yang masuk, apakah bisa langsung dijawab saja ya Pak Paulus ya? Untuk setiap pertanyaan yang masuk langsung dijawab saja ya, jadi tidak nunggu beberapa pertanyaan. Oke, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin Bapak Ibu, karena pertanyaan yang sama, saya akan gabungkan saja. Saya akan bacakan Pak Paulus. Bagaimana kondisi single parent menunjukkan atmosfer kasih di dalam keluarga? Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya orang tua atau cuma punya satu orang tua? Atau anak-anak yang hidupnya tidak dalam keluarga yang ideal? Bagaimana cara menghadapi anak-anak yang ada dalam kondisi demikian yang tidak seberuntung yang lain? Terima kasih. Silakan. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin single parent, jangan berkecil hati karena saya percaya gitu kuasa yang sama Tuhan berikan buat Bapak Ibu juga, ya. Walaupun mungkin kita sendiri gitu ya, saya percaya yang namanya berdua jauh lebih powerful daripada sendiri. Tapi
sendiri itu juga Bapak Ibu nggak sendirian gitu loh, karena Bapak Ibu bersama dengan Tuhan gitu loh. Bersama dengan Tuhan itu nggak pernah sendirian. Jadi ada kuasa tersendiri, ada kasih karunia tersendiri buat Bapak Ibu. Nah, jadi fungsinya kalau single parent mau nggak mau, fungsi ibu dan ayah itu diemban oleh satu orang. Jadi kalau kita yang ngalamin jadi single parent, berarti kita harus memberikan apa yang anak butuhkan dari dua sisi ini, ya, dari sisi papa, dari sisi mama. Kan seharusnya 6 sampai 12 tahun ini kan peran ayah yang dominan. Bukan berarti tapi peran ibu tidak melakukan apa-apa gitu ya. Tapi peran ibu pun sebenarnya mendukung ayah untuk melakukan hal itu. Jadi ketika misalnya seorang ibu single parent, nah seorang ibu ini juga bisa melakukan perannya papa gitu loh untuk anak-anak. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Jadi dan juga kalau kita punya komunitas, ya, komunitas kita lah yang harus mendukung, ya, kita kalau kita ini single parent. Ya. Ya, kita berharap orang-orang yang di sekitar kita yang bisa menjadi contoh, yang bukan menduplikasi, bukan menggantikan, tidak. Tapi paling tidak mereka itu ada untuk supaya anak-anak kita boleh melihat ada fungsi orang tua, ada fungsi papa atau fungsi mama yang tidak ada bersama-sama dengan anak-anak itu. Ya, kita percaya bahwa makanya kita perlu menemukan komunitas yang sehat juga yang bisa mendukung kita, ya. Baik yang ada di gereja, baik itu yang ada di sekolah juga. Saya percaya bahwa ada juga orang tua yang mau mendukung orang tua yang lain yang ada di sekolah, ya. Ya, betul. Nah, kami juga mendorong Bapak Ibu yang pasti kan di sekolah itu kan punya komunitas ya. Kenali gitu. Coba perhatikan. Maksudnya kalau ada teman-teman anak gitu ya yang mereka cuma memiliki papa atau mama gitu, cuman single parent. Tolong Bapak Ibu itu punya sebuah inisiatif untuk menolong juga, untuk menolong anaknya gitu, untuk memberi figur buat anaknya. Jadi ini kalau disebut ininya power, kalau misalnya power of emak-emak gitu, power of emak-emak. Kalau emak-emak biasanya dulu tuh kalau di kantin kan paling rajin ngumpul gitu kan ya. Nah, ini kita harus melihat nggak hanya ngumpul nih, tapi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan gitu ya, temennya single parent gitu, kita harus mendukung gitu. Harus mendukung, menolong apa yang mereka butuhkan, tolong gitu, bantu. Seperti itu. Ya. Apakah sudah terjawab? Oke. Jadi untuk yang single parent dia memiliki peran sebagai ayah, sebagai ibu gitu ya Pak, dan seperti yang lalu pernah disampaikan bahwa perlu punya komunitas untuk membackup ya, kemudian memberikan figur buat anak-anak. Kalau di sekolah ada Bapak Ibu guru, atau kalau misalnya di Tunas Bangsa itu biasanya di setiap area ini ada Tunas Bangsa berdoa. Nah, ini juga bisa dengan orang-orang yang dipercaya tentunya. Dan yang pasti punya komunitas di gereja, gitu ya Pak Paulus dan Ibu Ida ya. Oke. Baik, kita nanti kalau misalnya masih ingin ditanyakan lagi bisa langsung saja ditulis di chat room. Dan kita akan ke pertanyaan selanjutnya, boleh dimunculkan? Ya. Nah, ini bagaimana cara mengajarkan kemandirian kepada anak. Tadi sudah dijelaskan ya, Pak Paulus mungkin akan lebih detailnya lagi. Baiknya mulai mengajari dari usia berapa. Kemudian sebaiknya mulai usia berapa anak diajarkan prinsip keuangan. Hal apa yang sebaiknya diajarkan dulu tentang prinsip keuangan? Silakan Pak Paulus, Bu Ida. Ada dua hal ya. Ada dua hal. Yang pertama kemandirian, yang kedua tentang prinsip keuangan ya. Ya, mungkin Ibu Ida tentang kemandirian dulu, saya ceritakan dengan soal keuangan. Oke. Mengenai kemandirian, sejak umur berapa perlu diajarkan? Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di sini ini kan berarti umurnya 6 tahun ke atas ya, 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, 6 tahun harusnya sudah belajar yang namanya
kemandirian. Sebenarnya kemandirian gini, kemandirian itu mulainya dari hal yang kecil gitu ya. Nah, misalnya dari kecil pun sebenarnya kita bisa melatih mereka untuk misalnya membereskan mainan waktu kecil banget ya. Setiap kali dia bikin Tanggung jawab ya. berantakan gitu ya, dia ngeluarin mainan gitu ya, dia harus merapikannya kembali ya. Makanya ajarin ketika mengeluarkan mainan tuh jangan sekaligus semuanya dikeluarin, akhirnya nggak bisa balikin lagi. Jadi ajarin satu-satu gitu loh. Main dulu satu yang ini sampai fokus gitu kan. Udah selesai baru beresin, baru ambil mainan yang berikutnya. Nah, kalau itu mulainya dari kecil ya. Nah, ketika udah mulai gede, ajarin tentang membereskan ranjang mereka sendiri. Jadi setiap kali bangun tidur gitu ya, bangun tidur mereka harus lipat selimutnya mereka harus rapikan bantal guling mereka ya. Itu salah satu kita lagi mengajarkan mereka tanggung jawab dan mengajarkan mereka untuk mandiri. Juga kalau misalnya kita di rumah nih ya, kalau di rumah kami kan biasa kalau sudah baju sudah disetrika gitu, sudah dicuci dan setrika itu kan dalam satu keranjang besar gitu ya, kita harus pilah-pilah gitu ya. Nah, ini kita ajarkan untuk anak-anak masukin sendiri nih bajunya ke lemari mereka masing-masing. Ini salah satu hal yang kecil-kecil ya untuk melatih sebenarnya kemandirian mereka. Contoh juga kalau makan, ini kan sebenarnya dari kecil ya bisa dilakukan. Ketika makan, apakah selesai makan piringnya ditaruh begitu aja atau dibawa ke belakang ke dapur gitu, ke tempat cuci piring. Nah, ini perlu diajarkan gitu loh. Nah, bukan hanya sekedar itu, mungkin sisa makanan yang ada di dalamnya tolong ya dibuangin di tong sampah gitu. Jadi waktu pas mungkin pembantu rumah tangga membantu untuk menyuci, itu udah bersih gitu, memudahkan mereka juga, membantu mereka juga. Itu kita lagi mengajarkan juga hal seperti itu. Atau yang mungkin kita nggak punya pembantu rumah tangga di rumah, kita mulai ngajarin, yuk kita bagi-bagi tugas. Nah, kalau misalnya pagi, misalnya yang nyapu siapa, yang ngepel siapa, yang ngelap-ngelap siapa, itu kita bisa bagi tugas. Itu sebenarnya kita lagi melatih kemandirian anak. Mulai dari hal yang kecil. Mereka mandiri sesuai dengan umuran mereka, mereka harus bisa memakai baju sendiri, mereka harus tahu jadwal mereka harus tahu kapan mereka harus bermain, kapan mereka harus belajar, kapan. Itu kemandirian, itu yang soft skill yang harus dimiliki oleh anak-anak kita ya. Dan makanya kenapa orang tua harus bisa memperhatikan mereka dan juga punya aturan main yang jelas ya, strict gitu ya. Kita punya aturan main dan ini tidak boleh dirubah-rubah ya. Kalau kita lakukan ini bersama-sama. Ya, mengenai jadwal, saya juga setuju banget ya, namanya kita tuh perlu mendorong anak untuk buat schedule-nya mereka gitu ya. Jadi dia mempertanggungjawabkan waktunya ini sama Tuhan loh. Saya hari ini mau ngapain aja, saya harus selesaiin apa aja. Kalau saya punya PR, saya harus selesaikan kapan gitu. Dia harus buat deadline-nya dia. Karena ini udah bicara dari umur 6 sampai 12 tahun. Ya, jadi kita harus melatih mereka punya tanggung jawab gitu. Bikin to-do list yang harus mereka lakukan hari ini. Misalnya saya harus bikin PR ini berapa halaman. Saya harus selesaikan tugas ini esainya berapa kata gitu ya. Dibikin checklist, dibikin jadwal. Mungkin awal-awal kita bantu bagaimana caranya, tapi nanti kemudian hari mereka akan bisa melakukannya sendiri. Ya. Mengenai keuangan, prinsipnya sama, menerima ya, menabung dan kemudian memberi. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk boleh menerima ya, kita terima semua hidup kita ini dari Tuhan. Kita cerita, uang kita juga dari Tuhan, kita simpan, kita terima, kita simpan, mau pakai bisa, boleh, untuk apa. Kemudian kita harus mengajarkan bagaimana kita harus memberi. Yang pasti perpuluhan, yang pasti kalau kita percaya bahwa apa yang anak-anak juga bisa belajar memberi perpuluhan dari jajan mereka ya. Kemudian memberi.
Nah, prinsip memberi itulah yang kita juga harus sering ajarkan bahwa duit ini bukan punya kamu saja. Kamu harus bisa memberi. Ya, sesuai dengan apa yang nilai-nilai di dalam keluarga kami bahwa mengasihi dan juga memberi. Dan salah satu yang bisa kami lakukan adalah memberi dari apa yang ada dari uang kita, termasuk salah satunya. Jadi kalau kita mau ngajarkan ya kita harus bagaimana kita bisa menerima, kita menyimpannya dengan baik dan juga memberinya dengan baik. Ya. Jadi prinsip ini yang dilakukannya. Contoh yang simpel yang sederhana, mereka baru dapat angpau nih. Dari kemarin kan Chinese New Year habis sinciaan gitu ya. Mereka simpan. Oke, kemudian mereka harus sudah tahu waktunya untuk perpuluhan dan waktunya siapa yang kamu mau beri. Ya, sekalipun mereka sudah langsung cat, saya mau kasih ini, saya mau beli ini. Terus kita bertanya, penting nggak buat kamu? Emang itu kebutuhan kamu? Apa ini keinginan kamu? Pengen ini, pengen itu, lihat ini, lihat itu, pengen beli gitu. Nah, ini yang kita bisa diajarkan, yang kita tanamkan kepada mereka. Jadi, menyimpan dengan baik, menerima dengan baik, kemudian memberi dengan baik. Ya. Jadi mulainya kapan? Mulainya ketika anak itu dikasih uang jajan. Ketika anak itu udah mulai kenal yang namanya uang, ya. Itu kita udah bisa ajarkan, ya, dari hal yang simple. Oke. Apakah itu sudah menjawab? Ini PR buat ibu-ibu nih khususnya yang nggak sabaran, Bu. Biasanya kan maunya cepat bersih, cepat rapi, ya sudah disuruh-suruh, nggak mau jalan, akhirnya dirapikan sendiri. Dan lama-lama jadi terbiasa ya, karena udahlah kasihan dia mau belajar, sudahlah kasihan dia banyak tugasnya, dan lain-lain. Tapi memang perlu dari sedini mungkin untuk membiarkan, memang capek, prosesnya panjang, tapi mendidik anak-anak kita untuk mereka lebih mandiri. Nah, menarik sekali untuk masalah keuangan ya, menerima, menyimpan, kemudian bisa berbagi. Seperti itu ya Pak Paulus ya. Nah, kita juga mengajarkan anak-anak seperti itu. Terima kasih Pak Paulus, Ibu Ida. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini kayaknya banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu yang kami satukan. Dan ini pertanyaan ketiga, bagaimana agar memiliki konsistensi di dalam melakukan semua teori dan pemahaman yang sudah kita ketahui. Kemudian bagaimana agar kita selalu penuh dengan kesadaran di dalam setiap apapun yang kita lakukan dan putuskan. Silakan Pak Paulus. Ya, dengan apa yang kita ajarkan dan dengan apa yang kita lakukan itu harus sama. Itu integritas ya. Ya, ada yang bilang banyak ngomong tapi tidak melakukan. No action, talk only. Ya, itu yang prinsipnya ya. Tapi bukan itu. Makanya kenapa kita perlu itu? Kita perlu orang yang bisa menjaga kita. Yang pasti dengan pasangan kita yang mengingatkan, ya. Kita bertanggung jawab kepada siapa? Itu yang disebut dengan komunitas sepakat. Orang-orang yang menjaga kita supaya kita punya target nih. Saya mau lakukan ini. Saya sudah mengerti ini dan saya mau lakukan ini. Saya perlu jaga dong. Saya harus submitkan diri kita untuk terbuka nih, saya belum bisa nih. Saya sudah ngerti tapi saya masih gagal. Saya sudah bisa loh, saya sudah berhasil melakukan ini. Nah, teman-teman di dalam namanya komunitas sepakat ini atau orang yang Sebutnya kompak. Kompak ini itu yang menjaga kita, ya, membuat kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita mengerti dan kita lakukan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan, kami punya teman kompak ya, teman komunitas sepakat. Nah, kita itu sebenarnya gini, ketika kita kalau buat goal setting buat 1 tahun, biasanya kan kita lupa kan ya. Boro-boro tunggu Desember. Nanti Desember bilang, ya aku bikin goal setting di Januari lalu udah bikin gini, nggak inget semua gitu ya, boro-boro konsisten gitu kan. Nah, ternyata dengan kita dengan punya teman kompak, kita minta gitu sama teman kompak kita, tolong ya ingetin aku punya goal tuh seperti ini, aku pingin punya waktu yang terencana dengan keluarga, jadi pingin punya waktu minimal seminggu itu 3 kali dulu deh gitu
untuk punya waktu berkualitas yang seperti tadi, ada waktu bermain, ada waktu makan bersama, ada waktu doa bersama, segala macam. Mungkin saya saat ini belum memungkinkan untuk setiap hari misalnya. Oke, saya 3 hari dulu. Tolong ya bantu saya setiap kali ketemu saya tanyain, apakah saya udah lakukan belum? Nah, ini yang membantu kita gitu. Ini kita juga melakukan hal yang sama. Kita ditanyain terus, kamu udah lakukan ini belum? Nah, itu yang mengingatkan kita dan lama-lama kan kita ini juga ya, kalau ditanyain terus, masa sih kita nggak mau melakukan gitu loh. Kan laporan berikutnya itu kan masa belum lagi gitu kan. Kita jadi terpacu juga mau melakukan. Oleh karena itu kita butuh komunitas. Jadi kalau ada bapak ibu, ada seenggaknya punya satu keluarga lain lah untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa konsisten. Hal yang lain yang kita perlu lakukan adalah orang yang kita ajarin juga, orang yang kita jaga. Artinya orang yang kita mentor atau orang kita muridkan. Itu membantu kita untuk kita supaya kita juga mengingatkan kita untuk kita ada di dalam ini loh, ini kita punya track, kita mau lakukan sama-sama. Dan juga orang yang di atas kita. Nah, kalau yang di atas kita jauh lebih berkuasa nih. Orang yang bisa akan ngomong dan kita ya oke, kita ngerti. Ya, bertanggung jawab dengan itu. Jadi di samping kita, teman kompak kita, ada mentor kita, kemudian ada orang yang kita mentor. Ya. Baik, saya sudah diingatkan nih oleh Pak Riko, tapi ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, tapi jatahnya cuma 1 pertanyaan lagi ya Pak Riko ya, yang saya bisa bacakan ya. Baiklah, ya silakan ditayangkan. Shalom, ini mengasihi anak tanpa syarat, tanpa ekspektasi. Ekspektasi itu dapat menimbulkan iritasi. Lalu, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ekspektasi atau capaian kepada anak kita dengan kasih? Karena anak-anak juga perlu dibimbing untuk punya ekspektasi, punya capaian dalam hidup. Terima kasih. Itu pertanyaannya, Pak Paulus. Oke, ini juga tadi sempat kita diskusi ya. Jadi sebenarnya gini, pasti kita punya goal gitu ya. Kita punya goal, kita punya pengharapan terhadap anak-anak kita. Nggak mungkin kalau bilang tanpa ekspektasi sama sekali nggak punya pengharapan, ya udahlah terserah lah, nih anak mau jadi apa terserah gitu. Nah ini jadi orang tua yang mengabaikan gitu kan. Padahal kita harus gitu loh, kita harus punya goal. Kita harus punya goal anak kita, misalnya umur tertentu nih, harusnya udah bisa ini, harusnya bisa itu gitu, punya skill ini, punya skill itu goal, itu bagus gitu, membuat kita tahu kita kemana kita harus melangkah, bener nggak? Sebuah goal itu kayak gini, saya mau ke Bandung, saya tahu tujuannya Bandung, jadi saya pasti arahnya ke Bandung dong, nggak mungkin ke Jogja gitu kan. Nah, oleh karena itu, karena kita punya goal, kita punya tujuan. Nah, bedakan dengan gini, goal itu baik adanya, tapi ekspektasi yang salah ini adalah seperti ini, ketika anak tidak mencapai itu, kita tuntut, kita marah, kita nggak memberi ruang untuk gagal. Kita nggak memberi ruang untuk kesalahan. Nah, itu salah gitu loh. Itu yang disebut ekspektasi yang menimbulkan iritasi. Menimbulkan juga rasa takut, rasa tidak aman gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi, goal itu kita harus punya. Kita harus punya goal yang sesuai, yang tepat gitu ya. Cuman untuk prosesnya mencapai ke sana, kita harus lihat loh, maksudnya anak kita ini juga bukan bukan malaikat, bukan orang superpower. Kalau kita taruh goal gitu langsung tercapai gitu ya. Kita harus perhitungkan bahwa ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan buat salah, ada kemungkinan ini kita harus menyiapkan diri kita bahwa it's okay, itu proses pembelajaran, nggak apa-apa kok kamu salah gitu ya, nggak apa-apa kok kamu keramas masih keluar keramas, masih rambutnya begitu gitu kan ya, nggak apa-apa, lakukan lagi sampai kamu bisa. Nah seperti itu. Itu hal yang sederhana yang dijawab oleh Ibu Ida. Saya rasa itu sudah menggambarkan ya. Jadi kita tidak perlu kita cecer terus ya. Yang ada anaknya nanti muntah-muntah, yang adanya anaknya nanti
patah gitu ya, hilang. Maksudnya ini adanya kita mendampingi mereka bersama-sama bagaimana kita mencapai goal yang kita sudah tentukan tersebut. Jadi kita sebagai orang tua membantu mereka ya, membantu mereka bukan menuntut mereka. Katanya itu membantu, mendampingi, menolong gitu ya, bukan menuntut gitu. Karena menuntut itu hasilnya ujungnya tuh nggak baik lah intinya. Jadi kita harus lakukan dengan benar. Ya. Terima kasih Bapak Paulusko dan Ibu Ida. Rasanya 25 menit itu tidak cukup, Bu. Bisa nanti dipertimbangkan di pertemuan orang tua selanjutnya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Kami akan ada rekamannya dari pesan yang disampaikan oleh Pak Beta juga untuk pembicara hari ini melalui YouTube Mighty Generation. Nah, Bapak Ibu, demikianlah acara Parents Meeting kali ini yang membahas tentang keluarga sehat seutuhnya. Sebelum sesi ini saya akhiri, saya akan coba simpulkan bahwa peran orang tua dalam membangun keluarga sehat seutuhnya ialah dengan memberi rasa aman. Rasa aman tidak timbul dengan sendirinya, tetapi dengan menciptakan atmosfer yang penuh kasih. Bagaimana orang tua menciptakan atmosfer yang penuh kasih? Tentu dengan mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Hubungan mama papa yang saling mengasihi dan orang tua yang mengasihi anak dengan benar tanpa syarat tidak menimbulkan rasa takut. Merencanakan dengan sengaja dan berlaku dalam seluruh aspek kehidupan. Mari kita pahami peran kita dalam membangun keluarga sehat seutuhnya dan mempraktekannya dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam kegiatan Parents Meeting hari ini. Tuhan Yesus memberkati.